Ya pemirsa, kembali dilapor polisi. Pemirsa, ini polisi menangkap seorang kurir narkoba berkedok buruh bangunan di Pekanbaru Riau. Dan bukan hanya memiliki narkoba, tersangka yang diduga pengedar ini juga ternyata memiliki 2 senjata api ilegal. CG, tersangka ini ditangkap di salah satu wisma yang berada di Jalan HR Subrantas, Pekanbaru Riau. CG diketahui sudah menjadi target pihak kepolisian atas kasus dugaan kepemilikan narkoba dan 2 senjata api ilegal. Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Priyabudi, mengungkapkan CG memiliki senjata yang dibelinya di Palembang, Sumatera Selatan seharga 3 juta rupiah. Ternyata tersangka ini, inisial CG ini merupakan pengedar lah seperti itu, pengedar narkoba, becak lah seperti itu. Nah, jadi pengakuan dia untuk menjaga diri, ya. Dari hasil interogasi, CG diketahui sudah memiliki senjata tersebut lebih dari 2 tahun. Dan kini, seorang rekannya yang juga mengedarkan narkoba masih dalam pengejaran. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus pengedar sabu ini telah bergabung bersama kami Kapolsek Tampan, Kompol Ikomang Aswatama. Halo, selamat pagi Pak Komang. Selamat pagi Pak Komang. Selamat pagi. Apa kabarnya Pak? Terima kasih telah menyempatkan waktunya bergabung bersama kami Pak. Pak, kami ingin konfirmasi tersangka apakah memang buruh bangunan atau ini hanya kedok saja untuk melancarkan tujuannya dan aksinya untuk mengedar narkoba? Ya, terus saya jelaskan. Si tersangka ini pada awalnya kami tangkap di sebuah wisma bersama dengan rekan wanitanya. Wanitanya karena awalnya ada informasi dari masyarakat. Nah, tersangka ini memang memiliki senjata ini, memang setelah interogasi kami dia adalah orang kurir narkoba. Pekerjaan yang diakui ini adalah kedok. Ya, sebenarnya pekerjaan sebenarnya dia adalah seorang kurir narkoba. Ya, Pak Komang, ini kalau dari penyelidikan sementara di wilayah mana saja pelaku ini biasa beraksi Pak Komang? Nah, kalau untuk tersangka CG ini kita tangkap, dia pengakuan dia memang dia mengedarkan narkoba ini di seputaran wilayah Pekanbaru. Baik, Pak Komang, apakah saat ini sudah diketahui bahwa senjata tajam milik pelaku ini ilegal atau sudah berizin, Pak? Senjata yang kita temukan itu adalah senjata rakitan. Senjata rakitan, jelas itu ilegal, tidak ada izinnya. Dia dapat di wilayah Sumatera Selatan. Ya Bapak, sejauh ini ada tersangka yang masih dalam pengejaran nggak Pak? Lalu bagaimana proses pengejarannya hingga sejauh ini Pak? Ya, untuk rekan dari CG ini masih kita dalam pengejaran. Kita masih mencari rekan ini yang berinisial R ini. Iya, Pak Komang, lalu saat ini apakah sudah diketahui bagaimana sebenarnya modus pengedaran narkoba yang dilakukan dan targetnya sebenarnya siapa saja ini Pak? Kalau untuk modusnya itu mereka memang mendapatkan barang ini dari selundupan dari Malaysia. Jadi dia dapat masuk dari putaran wilayah Dumai, Bengkalis, dibawa ke wilayah Pekanbaru. Di wilayah Pekanbaru ini dia mengedarkan yang dibawa sampai ke wilayah Jakarta dan sebagian diedarkan di wilayah Pekanbaru ini sendiri. Ya Bapak, Pak Komang, ini terkait pasal hukumannya harus di mereka emban ini Pak Komang, apakah nanti akan pasal berlapis Pak Komang, mengingat tidak hanya selain sebagai kurir narkoba namun juga kepemilikan senjata api ilegal Pak Komang? Ya, untuk yang kita terapkan sebenarnya untuk terkait masalah kepemilikan senjata ilegal kita terapkan pasal undang-undang darurat mana zamannya seumur hidup. Iya, Pak Komang, untuk pelaku ini apakah juga tergabung dalam jaringan tertentu Pak dan berapa besar ini jaringan pengedar sabunya? Apakah skala lokal saja atau nasional atau bahkan lebih besar dari itu, Bapak? Ini masih dalam pengembangan kami terkait masalah jaringan si tersangka CG ini. Kita masih melakukan pengembangan bersama dengan Sat Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan jaringan siapa-siapa saja yang terlibat terkait masalah pengedaran narkoba ini.
Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Komang Aswatama selaku Kompol. Ini kami akan masih menunggu informasi terbaru dari Anda. Semoga juga ini peredaran narkoba di sana segera terselesaikan dan bisa dihabiskan sampai ke akar-akarnya juga. Setuju. Baik. Terima kasih Pak Komang. Selamat pagi, sehat selalu. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Sepasang kekasih menjamret ponsel milik bocah berusia 11 tahun di Jatinegara, Jakarta Timur, terekam CCTV. Nah, pemirsa, ini korban melawan sehingga pelaku menabrak tembok dan terjebur ke saluran air. Dari rekaman CCTV terlihat seorang bocah berusia 11 tahun tengah asik bermain ponsel di Gang Haji Kiming, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Tiba-tiba datang sepasang kekasih yang mengendarai sepeda motor. Salah satu pelaku langsung menjamret ponsel korban dan berupaya melarikan diri. Korban pun langsung mengejarnya dan menarik baju salah satu pelaku hingga pelaku menabrak tembok rumah warga. Pelaku sempat terjebur ke dalam selokan dan membuang ponsel korban untuk menghilangkan barang bukti sebelum akhirnya kabur. Ponsel yang sempat dibuang pelaku ke selokan kembali diambil oleh korban. Iya, sempat juga. Orang anak saya masih baru kelas 3 kan kelas 4. Didorong juga sama ibu. Itu makanya didorong sama anak saya motornya. Itu pelakunya pasangan ya Bu ya? Iya, pasangan. Itu terus HP-nya dibawa kabur apa gimana? Enggak, dibawa, dibuang somberan. Sama pelaku. Tapi sempat diambil sama anak saya. Kalau enggak bubur diambil kan nantinya kan mati. Warga mengaku resah atas kejadian tersebut. Pasalnya para pelaku nekat melancarkan aksinya di permukiman padat penduduk. Dari Jakarta, Rio Madi melaporkan. Kita beralih ke informasi dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, jasad bayi ditemukan di saluran air. Nah, pemirsa, ini korban dievakuasi ke rumah sakit sementara polisi menangkap pelaku yang merupakan ibu kandung bayi yang malu melahirkan anak di luar nikah. Kepolisian sektor Wonocolo, Surabaya menangkap pelaku pembuang bayi yang jasadnya ditemukan di saluran air Kampung Jemur Ngawinan, Gang 1, Surabaya, Jawa Timur. Pelaku tak lain ibu kandung bayi berinisial PD. Motif dari pembuangan bayi ini dilatar belakangi rasa malu pelaku yang melahirkan seorang bayi di luar nikah. Pelaku melahirkan bayinya di dalam kamar mandi rumahnya seorang diri, lalu membuang bayinya ke saluran air di belakang rumah pelaku dalam kondisi hidup. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga hingga mengakibatkan hilangnya nyawa dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Yang bersangkutan ini statusnya masih belum nikah, belum kawin, sehingga ketika melakukan kegiatan yang tidak benar ini, itu terdorong dengan rasa malu karena aib. Melahirkan secara normal aja sakitnya luar biasa. Ini yang bersangkutan pada saat pukul 02.30 sesudah mengeluarkan bayi tersebut, yang bersangkutan sendiri yang membawa bayi tersebut dan dibuang ke kali. Sebelumnya warga Jemur Sari Ngawinan Gang 1 Surabaya dikejutkan dengan penemuan jasad bayi di saluran air pemukiman. Jasad bayi pertama kali ditemukan oleh warga bernama Ari Wahyudi. Saat itu yang bersangkutan membuka jendela kamar yang berdekatan dengan saluran air belakang rumah. Saksi kaget melihat bayi di saluran air yang awalnya diduga boneka. Pada tubuh bayi masih terdapat tali pusar. Jasad bayi lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Pelaku pembunuhan 2 wanita yang jasadnya ditemukan di perairan dan pinggir pantai Ujung Genteng, Sukabumi, Jawa Barat ditangkap polisi. Ini pelaku tega membunuh lantaran kesal salah satu korban tak mau melayani permintaannya. SS tak berdaya setelah ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di kawasan Pelabuhan Ratu. Pelaku pembunuhan 2 wanita yang jasadnya ditemukan di perairan dan di pinggir pantai Ujung Genteng dilumpuhkan petugas karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Pembunuhan terhadap kedua korban terjadi di kafe di pinggir pantai. Mulanya pelaku menyanyi ditemani korban Delawati sambil minum minuman keras. Lalu SS mengajak korban bersetubuh dan memberikan sejumlah uang. Namun korban menolak. Pelaku pun kesal. Lantaran ditolak, pelaku menganiaya korban hingga tewas dengan senjata tajam.
Di saat bersamaan pemilik kafe datang dan memergoki. Pelaku yang kalap juga mengakhiri hidup Aisyah, pemilik kafe. Kedua korban dibawa ke pantai ujung genteng. Sehingga tidak mau melayani permintaan dari pelaku. Dan pelaku langsung menusuk sekali di punggung. Pada saat kejadian, saudari Aisyah melihat kejadian tersebut dan berteriak minta tolong dikarenakan pelaku panik dan pelaku menyerang saudara Aisyah juga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Polres Sukabumi. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Jasad dua wanita ditemukan warga di Ciracap, Sukabumi, Jawa Barat. Satu jasad ditemukan terapung di perairan ujung genteng. Sementara satu jasad lagi ditemukan tergeletak di pinggir pantai. Kedua korban ditemukan oleh nelayan. Warga mengenali salah satu korban yang diketahui sebagai pemilik kafe di pinggir pantai. Pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda, Bang Ano akan hadir di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.